Ibu pola pikirnya jauh. Hei, Ya udah, aku Kau bilang nanya berat. deh sama Tung-Tung. Boleh Kak? Aku tunggu sebentar, dulu sebentar ya. Natasha. Kau bilang saya berat. Pertanyaan saya ada nggak? Kau jawab nih. Ya orang pertanyaannya nggak bermutu. Nggak nyampe. Kau tanya lah Tasya. Oke, aku mau nanya loh Sando. Di dalam perjanjian lama ada kata firmanku, di dalam perjanjian baru ada kata firmanku juga Yesus katakan. Berarti apakah itu ada dua pribadi atau satu pribadi? Bukan manusia ya. Tuhan dan juga manusia, Bu. Jadi ada dua di situ. Tuhan sekaligus manusia juga, Bu. Jadi bukan Tuhan toh, bukan manusia toh. Kau mau lanjut Tasya atau saya Tasya? Ibu juga boleh, Ibu Nora juga boleh. Jadi ada dua natur berarti ya? Nggak ada bunda nggak ada darah loh. Dengar dulu. Tuhan Yesus itu tidak ada darah campur darah dari Maria. Tidak ada. Tapi istilahnya kandungan Maria cuma dipinjamkan aja. Dipinjamkan gimana pinjamnya? Itu Maksudnya diketahui. begini, dari awal, dengar dulu kak. Nah, masalahnya diketahui Muslim ini kita. Iya ini karena kita belum menjelaskan sampai detail, kita sudah dipotong. Jadi mereka terima sepotong. Iya. Itu yang salahnya di bingungnya, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan wanita Kristen Tasya Oneness dengan beberapa oknum Kristen Tritunggal, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Suaranya Sebentar, kakak Bang. ini pasti Abang bisa membedakan nggak, Bang? Abang bisa membedakan nggak? Abang bisa membedakan sumber berasal dari sumber dengan yang sudah keluar dari sumber. berdua. Itu suara kan keluar, Bang, dari sumber. Sumber suara itu dari Tuhan. Sudah keluar dari Tuhan. Apakah segala sesuatu yang keluar dari sumbernya menjadi sumber? Ya tidaklah, Bang. Begini Bu, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi Nah, sekarang kalau firman itu Allah- adalah Allah. Sekarang pertanyaan saya, seperti yang dibilang si Tasya, Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? Jadi begini Bu, jadi kalau Saya Allah tidak nggak- tanya jadi begini, Bang. Saya tidak tanya jadi begini. Loh, Abang bukan menyembah menyembah firman, Abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Karena firman itu adalah Bapa itu juga. Yang Abang sembah firmannya apa Bapanya? Nah, yang saya percaya firman itu juga Bapa.
Nah, abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Di dalam keimanan saya Tritunggal, Ibu. Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? Bapa. Karena firman itu adalah Bapa. Iya. Yang Saya abang bilang- sembah siapa? Bapa. Menyembah Bapa apa firman? Lah, tapi kan firman itu adalah Bapa. Iya. Nah, kenapa abang nggak sembah firman? Kan firman itu sudah jadi manusia. Ya makanya Makanya nih Tung nih, aduh kacau juga Tung ini. ada firmannya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau Nah, Tuhan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Nah, yang abang sembah firmannya apa bapaknya? pola pikirnya dulu, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Bang, bukan firman, Bang. Abang jangan menambahkan, Bang. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia, Bang, bukan firman, Bang. Abang baca konteksnya deh. firman, Ibu. Itu konteksnya. Bang, abang baca segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah dia dengan firman itu sama? Ya, gini Bu ya. Pada mulanya ada. Enggak, Bang. Baca dulu. Baca dulu. Apakah dia dengan firman itu sama? Sama. Sama. Yang abang sembah dia atau firman? Ya keduanya. Jadi begini. Abang sembah firman. Lah, iya. Tunggu dulu, abang sembah firman. Nah, Nah, ketika Yesus mengatakan, ya kan? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Firman mana yang diterima Yesus? Yesus firman Bapa. Berarti Bapa berfirman kepada Yesus. Loh, Yesus itu firman, Ibu. Aduh. Berarti firman menerima firman. Aduh, ya ampun. Loh, jawab dulu. Firman itu adalah Yesus, betul? Nah, sekarang saya tanya, Bapa itu adalah firman. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan Ya. firman itu adalah Yesus, betul? Nah, sekarang firman menerima firman. Terus apa kata Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, Bang? Ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, Nah, makanya. sekarang firman Oke, tunggu dulu. Sekarang firman mana yang keluar dari mulut Tuhan, Bang? Ya kan Yesus Yesus lagi. berkata, Bu, aku berkata kepadamu. Apakah pernah juga Yesus Bapa berkata kepadamu? Saya bertanya sama Abang kok. Ya, makanya. Firman yang diterima Yesus ini firman mana? Itu Tanya adalah sekarang firman Ibu, itu sendiri, konteksnya. Yesus. Kalau Nah, Ibu firman. baca Alkitab. Sebentar, Bang. Firman menerima firman. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang mulut Tuhan mengeluarkan firman apa, Bang? Ya itu Yesus itu firman, Bu. Makanya dia bilang. Saya tidak tanya, Bang. Karena Yesus mengatakan dia menerima firman. Nah, dia menerima firman berarti kan mulut Tuhan mengeluarkan firman, betul? Di mana Bu konteksnya Yesus menerima firman? Yohanes 17 nomor 8 ternyata nggak baca. Bacakan, Bu. Enak kali kau menanyakan sama saya kasih data, saya bacakan lagi. Mau dibantu nggak? Biar Mau otentik dibantu datanya. nggak lo Sando? Enggak, Mau dibantu datanya. nggak? Mana Mau datanya? dibantu nggak? Mau dibantu nggak lo Sando? Oh, mau. Apanya? Datanya yang Oke. tadi Bu sebutin. Apa pertanyaannya Kanora? Masalahnya nih Tidak. Kanora nggak mau diskusi sama saya. Enggak. Saya memang nggak mau diskusi. Losando pun juga kalau kepada Oneness dia akan kena. Itu ajanya. Kenapa? Enggak, bacakan Yohanes 17 nomor 8 Tasya. Nah, Apa itu ayatnya? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan Sebab mereka segala menerimanya. firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini firman apa? segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepadanya. Makanya Yesus Pada mereka, kepada Iya. mereka, kepada Bani kepada Israel. mereka. Makanya Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, bukan Bapa. Hei, saya tanya, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Kok aku berkata kepadamu? Makanya mereka, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Paham gak sih Bang? Sanda. Saya kira laso. Firman yang diterima Yesus ini firman apa?
Ayo jawab dong. Hah? Ya orang. Makanya jangan jadi tungtung. Memang tungtung itu membingungkan. Enggak, aku nggak bingung. Ngapain bingung? Ya udah jawab dong. Ya udah jawab, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Kok firman yang diterima Yesus, sedangkan Yesus saja firman? Yohanes 17 nomor 8 tadi yang dibaca si Tasya ini apa sih? Berarti kok nggak nyimak ya Bang ya? Pada mulanya adalah firman, firman itu telah jadi manusia. Saya bilang Yohanes Udah jelas 17 nomor firman. 8 Kan Yesus firman menerima pada- firman Abang Losando, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, Tuhan menyampaikan firman kepada Yesus, firman apa? Jadi haus saya Tasya. Firman apa Bang Losando? Ya karena berat juga lawan saya, Bu. Karena ibu pola pikirnya jauh. Hei, Ya udah, aku Kau bilang nanya berat. deh sama Tungtung. Boleh Kak? Aku tunggu nanya sebentar dulu ya. Tasya. Kau bilang saya berat. Pertanyaan saya ada nggak kau jawab nih? Ya orang pertanyaannya nggak bermutu. Nggak nyampe. Kau tanya lah Tasya. Oke, aku mau nanya loh Sando. Di dalam perjanjian lama ada kata firmanku, di dalam perjanjian baru ada kata firmanku juga Yesus katakan. Berarti apakah itu ada dua pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Nah, satu pribadi. Ya udah berarti yang dikatakan Yohanes 17 ayat 18 ini adalah Yesus itu sendiri yaitu Bapa. Dia mengatakan ini secara dagingnya ketika dia datang ke dunia dalam Yohanes 1 ayat 14, dia datang dalam tubuh jasmani seperti manusia, makanya dia mengatakan ini. Karena Tuhan itu roh, tidak mungkin dia mengatakan di dalam kedagingannya, aku ini Tuhan, karena Tuhan itu roh. Jadi mustahil untuk mengatakan bahwa dia itu Tuhan atau mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan karena dia itu berwujud daging begitu. Makasih ya. Iya, makanya jadi warnes dong, jadi warnes biar dikatain bidat lah sama Tungtung. Enggak. Aku percaya itu. Cuma aku nggak ada Nggak masalahnya si Tungtung ini kan bingung jawabnya. Bukan Wanes atau apapun, aku percaya memang karena firman Allah ya Allah kan gitu. Iya betul. Nah, yang dipertanyakan ibu ini itu sudah dipertanyakan dari zaman dahulu. Makanya Kayu salib ini manusia apa Tuhan? Loh, kan masih dipertanyakan lagi kan? Ya coba saya tanya dulu. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Ya, kan kita lihat itu manusia. Ah ya udah, sama juga. Udah gantian lah pergi ya. saya bilang Oke, bahwa makasih ya Losando ya. Iya, oke. Thank you. Iya, jangan jadi Tuntung, bingung. Jadi ketawain Muslim loh. Oke, aku kasih naik ya. Makasih ya, aku kasih turun dulu ya. Oke. Oke, salam. Jadi ini bagus juga ini sebenarnya untuk menyadarkan tung karena ada Muslim di sini dan saya sebagai Kristen yang sejati. Saya bukan Kristen abal-abal. Salam. Salam. Ya, Kristen ya, Bang. Kristen. Oke, Salam silakan. Ibu. Ya, percaya nggak Yesus itu Bapak? Kenapa? Percaya nggak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Iya, dia juga disebut Bapak, dia juga Bapak. Oh, dia juga Bapak. Udah bagus tuh ya. Silakan kan orang mau nanya. Ya. Siapa yang tahu mati masih di kayu ada salib pemahaman itu- tungtungnya Iya. gitu masih ada kan? Kakak ini gereja di mana? Itu aja dulu. Kenapa, Bu? Gereja di mana kakak? Saya Kristen Protestan, Bu. Tapi sekarang kan kita itu lebih banyak hidup dalam kebenaran aja, Bu. Berdasarkan Oh, Alkitab. maksud saya kakak mengimani yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia ya? Tuhan dan juga manusia, Bu. Jadi ada dua di situ. Tuhan sekaligus manusia juga, Bu. Jadi bukan Tuhan toh, bukan manusia toh. Kau mau lanjut Tasya atau saya Tasya? Itu juga boleh. Ibu Nora juga boleh. Jadi ada dua natur berarti ya. Apa bedanya manusia jadi Spiderman atau manusia berubah jadi superhero gitu? Itu kan dua natur. Berarti kalau kamu membayangkan dua natur seperti itu, nggak bisa. Tuhan itu kan tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Yang mati itu adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Itu jawabannya.
bukan manusia, Ya, tapi tubuh tapi Tuhan. maksudnya begini. Tuhan itu kan yang pertama dia kan roh, ya kan? Dia secara Betul, roh dan roh, mempunyai ya. tubuh fisik. Nah, Tuhan itu dia datang kepada manusia, datang dalam bentuk wujud dan rupa manusia. Tapi kita tahu sendiri bahwa Tuhan itu dikandung dari Roh Kudus. Dia lahir dari daging, tubuh seorang wanita, tapi ingat dia dikandung dari Roh Kudus. Artinya Betul. dia awal mula dari tetap roh. Tetap Betul. roh. Jadi keilahlian dia tetap roh. Dia hanya mengambil daging dari Maria ini. Kenapa? Karena dia mau menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Ya, tapi dia tetap Bentar, Tuhan. daging Karena dia dari Maria berarti ada darah campur darah dengan dari tidak, apa? Manusia dia dong. 100% dikandung dari Roh Kudus. Kita lihat dia punya firman. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Artinya secara daging, dia lahir secara daging, yaitu manusia yang penuh dengan kedagingan ini, tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus, ingat itu baik-baik. Jadi ketika ia mati, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati? Salah satunya, kalau secara logika kita akan berpikir begini, mana ada Tuhan mau tunggu, mati? kakak. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung Yesus ini Roh Kudus apa Bunda Maria? Roh Kudus di dalam darah Bunda Maria, Bu. Contoh, ini ada Nggak ada Bunda, nggak ada darah loh. Dengar dulu. Tuhan Dengar dulu, Yesus maksudnya itu begini, Bu. tidak ada darah campur darah dari Maria. Iya, tidak ada, tapi istilahnya kandungan Maria cuma dipinjamkan aja. Dipinjamkan gimana pinjamnya? Itu Maksudnya diketahui. begini, dari awal, dengar dulu kak. Nggak masalahnya diketahui Muslim ini kita. Iya, ini karena kita belum menjelaskan sampai detail, kita sudah dipotong. Jadi mereka terima sepotong-sepotong. Iya. Itu yang salahnya di bingungnya, situ. kakak mengatakan, Maksudnya begini Bu Nora, iya, dikandung izinkan dari kita Roh Kudus. menjelaskan kebenaran Kakak secara menjelaskannya utuh, itu, kakak baru menjelaskan ibu itu, maunya boleh kakak baca dulu tahan. kitab Oh, ini kakak. salahnya di mana? Ini kita belum menjelaskan Kakak, sampai tunggu detail. dulu. Ingat Ibu, Kakak maunya, kebenaran sebentar, firman Tuhan kakak. tidak boleh kita Kebenarannya menjelaskan kakak tidak detail. membaca Harus baik-baik. detail dulu Kak, Ibu. Kak, Kalau nggak sebentar detail dulu, kita Kak. nggak akan ngerti Bu. Kakak bisa diam dulu, kakak sebentar bisa diam. Nah, Boleh. kakak tadi menjelaskannya dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi seolah-olah Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus. Makanya saya tanya tadi. Bukan seolah-olah, emang itu firmannya Yesus dikandung Yang oleh Roh mengandung, Kudus, oke, Bu. yang mengandung Yesus itu Bunda Maria apa Roh Kudus? Dikandung begini, ceritanya begini. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir Ada? dari anak darah Maria. Nah, contohnya kayak gini, Bu. Saya kasih lanjutan firman. Kita sebagai manusia, kalau hanya cuma lahir dari daging itu dari bapak dan mama, kita akan mati dalam kedagingan karena punya sifat daging. Maka dari itu kita harus lahir dari Roh Kudus juga. Supaya apa? Kita lahir baru dan kita ada buah Roh Kudus, Bu. Itu lanjutan dari firman itu, Bu. Jadi kalau kita cuma lahir dari daging, dari bapak dan mama kita, Bu, hidup kita nggak bakal masuk kerajaan Allah karena manusia penuh dengan kedagingan, keserakahan, sifat daging, banyak penipu, serakah, omong kosong itu namanya abang lagi, Bu. Mbak, Maka kita harus lahir baru dari Roh Kudus. Kita Iya, Bu, dikandung dari bentar, Roh bentar, Kudus. bentar. Itu ibaratnya. Iya, bentar Bu. Itu, Bu. Kamu kan Kebenaran. bilang bahwa kedagingan kita ini sebagai manusia itu adalah dosa, betul nggak? Iya, betul. Nah, tapi jangan mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu manusianya. Karena yang Saya begini, nggak bilang karena begitu, Bu. Justru kakak Enggak, yang tadi kan bilang kamu begitu. bilang ada dua Saya natur, bilang ada yang dua mati natur. di Sebentar, kayu salib Natasha, itu Tuhan sebentar. bersama manusia. Karena Tuhan sudah jadi baca. manusia. Jadi Yesus tetap Yesus, dia juga 100% Tunggu. manusia. Jangan dulu tengok Jangan pelajaran, bilang Kak. 100% manusia, nggak ada Di sini Tuhannya. bukan Jangan podium bilang gereja, Kak. 100% nggak ada Sebentar, Kak, manusianya. sebentar. Kakak baca Iya, kitabnya ya? salah. Kakak nggak Ya, baca Ibu. kitab ya? Justru Yesus saya dikandung sama atau menjelaskan kasih ibu yang salah paham. Ya, makanya Bu. diam dulu, Ibu Kak. Kebenaran dari Ibu akarnya. Kakak diam Kita kalau dulu, mau dong. kasih tahu Kakak kebenaran, diam tahu dulu. dari akarnya, Bu. Sebentar, Iya, Jangan dari rantingnya nggak bisa. ganti-gantian dulu, Bu. Nggak bisa. Ibu Novi Ibu. ini
Ini pakai headset dulu kakak, biar kakak bisa mendengarkan suara kita. Jangan kakak saja yang mau ngomong. Saya dengar Bu, hanya karena Ya masalah makanya kita diam begini, dulu Bu. Diam dulu Bu, kasih Iya, orang makanya saya kita ngomong dulu, Bu. Kita kalau mau menjelaskan kebenaran, Nah, Bu, diam dulu. itu harus dari Diam dulu, Bu. akar, Bu. Kalau kita langsung Ibu. copot ayat Aduh, nggak bisa. ya Allah. Ngomong tentang kerajaan Allah harus kasih tahu Ibu, dari diam dulu, akarnya. Ibu. Iya, iya, Diam dulu. gantian dulu lo, gantian. Oke, Bu Nora, Ibu silakan. tidak baca, ibu mengatakan katanya Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada yang mengandung, tidak ada Roh Kudus mengandung Yesus, Bu. Makanya Saya ibu mau diam, kasih saya bukan baca. ayatnya. Ibu Saya mau, bacakan kitab ibu, makanya ibu diam. Saya mau tunjukkan Protes ayatnya, aja. betul. Saya tunjukkan ini datanya Coba sama kakak ibu. baca. Makanya Kalau Yesus dikandung diam. dari Roh Kudus. Oke, saya Ya. lihat ya. Yesus tidak dikandung, yang mengandung itu adalah Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang mengandung Yesus itu adalah Maria, Bu, bukan Roh Kudus mengandung Yesus. Sejak kapan Roh bisa mengandung Yesus? Gimana ibu ini? Yang melahirkan itu Bunda Maria, masa mengandung pula Roh Kudus? Saya baca tuh di dalam Matius 1 nomor 18. Ibu baca tidak? Bu, ibu merocos saja terus. Ibu mengatakan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yang dikandung dari Roh Kudus itu adalah Bunda Maria, Bu. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan Yesusnya yang dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh bisa mengandung manusia, Bu? Gimana ibu? Nah, itu yang pikiran Menderita? ibu tuh piciknya di situ, Bu. Makanya saya mau Loh, saya menjelaskan baca itu Matius sudah 1. potong. Tasya coba kau yang baca Gini, deh, Bu, Tasya. maksudnya Nanti gini. Udah diam Iya, diam jadi Tasya gini. baca. Saatnya saya Ibu, bicara. ibu diam dulu. Ibu dengar dulu, Bu. Yesus dikandung dari Roh Kudus itu bersifat roh, bersifat Tidak daging lahir ada. dari Maria. Maria mengandung Nah, dari yang Roh tadi saya Kudus sudah itu sebutkan tadi, maksudnya. manusia Makanya tidak diam boleh dulu hanya lah, lahir Ibu. dari Tasya, daging, tolong tapi lah. harus Jangan lahir kita dari Roh debat Kudus kusir begini. juga. Diam Nah, dulu, Yesus juga diam dulu. begitu. Lahir dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang melahirkan. namanya roh ini tidak bisa ibu hanya ukursannya hanya dari kandung daripada. Ibu, Kalau ibu bilang saya Yesus baca hanya lahir Matius dari 1. kandungan Maria, berarti Yesus ini Tasya deh. 100% DNA-nya Diam diambil dulu, dari Tasya. Ya diam dulu Bu, diam satu-satu Bu. Yesus ini DNA-nya tahu 100% nih dari orang Roh ini. Kudus, makanya dia disebut sebagai Allah, dulu, Bu. Dia hanya Ibu, lahir saja dari Maria. Diam. Aduh, ganti-gantian Bu. Jangan ngerocos Ibu, diam terus, dulu, nanti Ibu. diturunin lah. Anda tahu. Enggak apa-apa, turunin saya karena saya lagi kasih sudah, kebenaran. Nah gini loh Karena Bu, orang gini nggak Bu. tahu aja. Kan kebenaran. ibu tadi berkata gitu Roh Kudus mengandung Yesus. Padahal itu tidak ada gitu. Yang ada Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Ini, terbalik, Ibu. jangan dibalik-balik begitu maksudnya. Ibu. Iya, Jadi memang Maria ini sebenarnya mengandung begitu. dari Roh Kudus. Dia memang Ibu digandung tadi oleh Roh mengatakan Kudus. Roh Kudus mengandung Yesus. Gimana ibu ini? Kan tadi saya bilang dia dikandung oleh Roh Kudus, Ibu. Siapa Lahir yang dari dari- anak darah Maria. Siapa? Bu, Roh Kudus. Kan saya sudah bilang lahir dari dengar, anak Bu. darah Maria, Bu. Tapi dikandung oleh Kau Roh Kudus. mengatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Tidak begitu, Bu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan Yesusnya dikandung dari Roh Kudus. Apa bedanya, Bu? Itu cuma beda Beda lah. kalimat aja, Bu. Itu Beda nggak ada kalimat. bedanya. Dikandung Beda dari Roh kalimat, Kudus, beda artian, lahir Bu. dari Maria. Ya, itu Aduh, pusing Beda saya. kalimat, sama, Bu. beda Nggak ada artian, Bu. bedanya. Butuh botrek saudara-saudara. Sekarang ibu, coba ibu. Dia Tolong dikandung siapkan dari Roh Botrix. Kudus. Pertanyaan saya, tadi saya tanya, dia ini siapa? Yesus. Apakah Roh Kudus mengandung Yesus? Memang Roh Kudus itu dia ikut peran ambil bagian di dalam Saya tidak kelahiran tanya, Yesus. saya tidak tanya. Saya tanya, apakah Roh Kudus mengandung Yesus? Itu secara roh itu bahasanya begitu, Bu. Tapi secara roh dia Di ada mana bersama-sama secara roh? dengan Kamu Yesus. baca di dalam kitab apa, Bu? Yang Ada, Ibu, di benar dalam Maria, Alkitab itu. ini Maria mengandung dari Roh Kudus itu yang benar, Nah. bukan Roh Kudus. Karena Roh itu kan nggak mungkin hamil gitu loh. Nggak, masalahnya kamu bikin kata-katanya salah. Jadi Bukan Roh masalah hamil, tapi makanya Enggak, tadi saya sudah masalah- kasih contoh tuh, misalnya kita sebagai manusia, kalau Enggak, kita hanya begini, lahir gini. secara daging, Enggak, kita kan gini, penuh gini. dengan kedagingan. Maria kita harus lahir baru oleh Roh mengandung Kudus. dari Roh Maksudnya Kudus sih, itu maksudnya betul. sebenarnya ke situ. Enggak, memang Kalau Maria kita cuma lahir mengandung dari Roh bapak Kudus sama itu ibu, memang kita penuh betul. kedagingan, Tidak mau, itu udah ada banyak tuh dosanya. Aduh, Bu. udahlah, ini Makanya kita Mbak harus lahir turun dulu baru lah ya Mbak dari ya. Roh Kudus. Oke bukan oleh Mbak, Roh makasih ya. Terlalu ngerocos gitu, nggak bisa kok diskusi jadinya.
Maaf ya, aku turunin. Jadi Maria itu mengandung dari Roh Kudus yang membentuk daging gitu ya, daging yang kudus untuk korban penghapus dosa. Itu baru benar. Dia dikandung dari Roh Kudus, makanya saya Jadi tanya. masalahnya Roh Kudus kan nggak bisa hamil masalahnya. Gimana sih ceritanya? Selamat siang. Jadi makanya ini banyak Kristen-Kristen memalukan gitu kekristenan itu sendiri. Jadi saya hadir di sini untuk meluruskan Kristen yang sejati. Ya, agamanya apa Bang? Kristen. Oke, bisa open cam? Boleh. Iya, silakan. Coba ajukan naik. Ya, saya ini sebagai Kristen sejati ya, bukan Kristen abal-abal apalagi tung-tung. Nah, kalau Kak Nora ini kan Muslim. Oh iya. Iya, jadi silakan. Terima kasih kasih kesempatan untuk naik. Ya, bisa open cam dulu nggak? Biar enak ya. Bisa tuh, udah ada undangannya tuh. Udah? Belum bisa ya? Iya, mana? Udah nih, udah aku kirim undangannya nih. Di bawah iya. dibilang, Tunggu, wow, saya ganteng dulu. banget. Hah? Kamu mau meluruskan Kristen sejati, tapi kenapa harus ada Nora Ritwana? Ya, maksudnya biar ini kalian itu tung-tung-tung juga memilih. sadar. Lagian memilih mau diskusi sama saya apa Tasya, kan gitu, terserah gitu loh. Iya, saya kan orangnya toleransi lah. Kalau Tungtung mau naik juga, saya buka juga. Jadi sama-sama Muslim mau nanya sama Tungtung, Muslim mau bertanya sama saya, boleh. Saya tidak melarang, gitu. Oke Pak, silakan mau nanya sama siapa? Sama Kak Nora atau saya? Ya, dengan Bu Nora dulu lah. Oleh, oke, silakan. Nah, silakan. Ya, terima kasih Bu Nora untuk kesempatan naik ini. Rupanya seru juga ya, asik juga untuk didengarkan, untuk ditonton, untuk dicermati, diperhatikan. Karena sepengetahuan saya sih terlalu banyak, udah tahu banyak yang paham Bu Nora ini dengan Alkitab. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bu kok bisa nggak percaya dengan Tuhan Yesus itu Bu? Bagi kami adalah utusan, Bang. Dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah seorang utusan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Apakah mungkin Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan? Yesus berdoa pada waktu di Taman Getsemani. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengklaim bahwa dirinya hanyalah utusan, dan Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu-satu Tuhan yang harus kita sembah, yaitu siapa? Tuhannya dia, Bapa, tempat dia meminta. Oh iya. Tapi kalau menurut Ya. saya itu utusan Yesus itu kan utusan sebelum lahir. Utusan itu dari sebelum lahir utusan. Jadi beda dengan utusan-utusan nabi-nabi maupun dengan utusan-utusan orang-orang lain, itu beda. Jadi Begini Pak, kalau di dalam Islam yang namanya utusan, Yesus juga mengatakan tadi yang kami bahaskan di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Iya. Nah, dan dia sudah menyampaikan firman. Iya. Orang yang menerima firman itu disebut nabi dan rasul, Oh iya. dan wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Nah, Yesus siapa pengikutnya? Yaitu Bani Israel. Sepeda kami ya. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Di dalam Markus, Yesus juga mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hai Bani Israel. Ketika Yesus menerima firman, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tertuju kepada siapa? Kepada Bani Israel. Pernyataan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, saya tidak pernah ada temukan di dalam Bible. Kalau Anda membawanya dari
terjemahan di dalam tahun 2011 Seleber di sana dikatakan Tuan, junjungan, bukan Tuhan. Tetapi ketika direvisi TB1, TB2, kenapa Tuan menjadi Tuhan? Ya. Seperti itu. Saya cuma minta sebenarnya begini simpel loh Bang. Di dalam Islam Toha ayat 14, Allah di situ memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya. Terus Allah tidak memperbolehkan makhluk yang diciptakannya itu menyembah selain daripada Allah. Di dalam hukum Taurat pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan di situ apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kami itu tidak boleh menyembah lebih selain daripada Allah itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Bisa saya bantu coba- jawab nggak? Enggak Tasya, ini kan antara saya dengan dia Tasya. Lu lucu pula, lu Enggak, diam aja masalahnya dulu. ini meluruskan Nggak. kekristenan gitu. Kamu menuluskan kekristenan, sementara Bapak ini nanti tungtung, kalian yang saling bentrok. Begitu loh. oke, Jadi oke. sebentar dulu, mute dulu. Oke. Nah, sekarang coba Bapak tunjukkan perkenalan diri dari Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan, itu ada, gitu loh. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Nah, Yesus juga mengatakan Tuhan itu adalah Esa. Itu ada di dalam Markus, dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Nah, di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan? Ingat Pak, ya, ingat. Tidak mungkin kita katakan dia presiden kalau dia tidak dilantik menjadi presiden. Tidak mungkin Tuhan tidak mau memperkenalkan dirinya kalau dia ingin disembah. Ketika dia menciptakan makhluk, dia harus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pencipta. Nah, kepada siapa dia memperkenalkan dirinya? Kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini wajib menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang Bapak tunjukkan sama saya. Satu data saja Pak, yang membuat saya itu harus menyembah kepada Yesus. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dan legitimasinya harus dari Bapak itu sendiri. Kalau Allah mengatakan turuti dan patuhilah rasul-rasul yang telah kuutus kepadamu, itu ada dalam Al-Quran. Karena rasul dan nabi itu penyampai wahyu, penyampai risalah, penyampai syariat. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sementara dia menerima firman dari Tuhannya? Silakan Pak, sebentar Tasya. Pak Misail dulu menjawab. Ya, Ya, ayo Pak. kalau memang ayat-ayat dinyatakan seperti itu, memang saya belum begitu paham mengenai Alkitab. Saya hanya belajar dari pengetahuan dari tentang orang-orang yang sudah tahu dan bagaimana menyampaikan dengan saya. Tapi yang kalau untuk membahas soal sana nanti terjadinya kan seperti kayak ibu tadi itu. Jadi kita nggak pengen lah artinya. Enggak, kalau ibu tadi itu bilang, Pak, dia tuh ngerocos, dia tuh udah Ya, salah ya. ngomong. Coba lah, dia bilang Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengandung manusia? Yang Betul, benar, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam rahimnya Bunda Maria, itu yang baru benar. Betul nggak Tasya? Ya, Nah, benar. dia sudah salah ngomong, tapi Jadi gini, ngerocos aja. saya bisa bantu jawab ya. Bapak ini Ya. kan nggak ngerti kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Nah, masalah kalian berkata itu adalah hanya revisi-revisi atau terjemahan yang salah. Ya, Yesus itu Tuhan, Yesus juga itu Tuhan. Kenapa? Karena dalam Wahyu 17 ayat 14 di sini dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kenapa disebut Tuhan? Karena ketika datang ke dunia ini di dalam tubuh jasmani seperti manusia, maka dia disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sesuatu gelar yang tertinggi di antara manusia. Tapi Tuhan itu adalah gelar untuk Sang Pencipta.
Tuhan itu hanya ditujukan kepada Sang Pencipta yang ada di surga. Dia berwujud roh, dimensi roh ya. Karena Tuhan itu roh. Ketika datang ke dunia di dalam tubuh jasmani seperti manusia, maka dia disebut Tuhan. Jadi tidak ada yang salah. Yesus itu mau disebut Tuhan atau raja atau nabi atau hamba utusan, dia tetap Tuhan itu sendiri. Begitu, Bang. Cuman itu kan Tuhan itu kan gelar itu kan. Iya, gelar. Gelar ketika dia datang ke dunia ini di dalam tubuh jasmani. Gitu. Jadi nggak usah bimbang-bimbang lah. Lanjut dulu Jangan Tasya. kalau Lanjut dulu sama-sama Tasya. Aku mati lampu. Lanjut dulu aku. Oh iya. Lampu. Oh iya. Jadi Kalau begitu, sama-sama Bang. utusan. Ya, kalau sama-sama utusan. Enggak, jadi kalau orang Islam kan bilang Yesus itu utusan, betul. Dia bukan utusan doang, dia memang nabi, dia juga utusan, dia juga raja, dia juga hamba, dia juga anak manusia. Segala gelar-gelar yang ada di dunia ini tuh Tuhan Yesus punya gitu. Jadi tidak ada yang salah. Kalau ada orang berkata Yesus itu cuma utusan, gitu. Iya. Nggak apa-apa, Ya, cuman karena memang dia utusan ketika datang ke dunia ini. Tetapi dia juga Tuhan, begitu. Enggak Mengerti ya, Pak? ya mengerti, saya paham soal itu. Cuman kan kita bandingkan, walaupun siapapun yang menjadi utusan, kan utusan itu tidak ada yang seperti Yesus. Bahkan yang Betul. lain kan Beda. jauh sangat beda itu loh, beda. Jadi mana utusan yang bisa dipercaya, mana utusan walaupun nggak statusnya bukan utusan tapi mengaku sebagai utusan kan bisa juga, karena perilakunya itu nggak bisa buat contoh, buat teladan, bahasanya kan gitu. Karena banyak Iya. hal yang kurang kita Tasya. Iya, Tasya. iya. Nah Iya, Kak. kan kalau misalnya ada yang apa, ini apa? Aku karena mati lampu, aku pakai jaringan data, jadi agak lelet sedikit. Tapi saya Iya, monitor iya. ya. Tapi saya Oke, monitor. Kak. Ini Iya. agak lelet ini. Iya, Kak. Oke, Jadi Kak, ya. Bapak percaya nggak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Kalau Yesus itu Bapa atau anak, yang jelas kan di situ tidak ada ketentuan. Percaya dengan Bapa, kamu tidak selamat, dan kamu Ada. Dalam tidak- Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ya. Jadi Bapak ini harus percaya bahwa Yesus itu adalah Bapak itu juga. Tetapi ketika turun ke dunia, dia juga disebut sebagai anak. Begitu. Ya. Jadi jangan bimbang lah kekristenan itu ya. Karena Enggak. banyak sekali orang yang dari Tritunggal ini murtad. Makanya di sini hadir nih sebagai orang yang muslim bertanya-tanya, membuat menyadarkan saya ini yang menjawab. Ya, Gitu. Ya, kalau posisinya saya sekarang sih memang Tritunggal, tapi kan kita percaya sama Yesus sama Bapa itu, karena Bapa dan Anak itu dengan Yesus itu tidak bisa terpisah. Tapi kalau memang banyak Iya. orang-orang Tritunggal banyak murtad, itu mungkin kan pendalaman ilmannya kan itu tergantung pendalaman imannya dia sendiri, nggak mampu. Enggak, gini, Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri. Ketika datang ke dunia ini ya dia Bapa itu sendiri. Bapak itu Oke sendiri. Bang, makasih ya. Gantian lah ya Bang. Oke, gantian ya. Ya, oke. makasih ya. Ya, salam. Halo. Ya, jadi jangan bingung-bingung ya buat Kristen yang Tritunggal gitu. Yesus itu adalah Bapa. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Siapa lagi nih yang Tritunggal ini? Jadi di sini bagus juga sih. Ada Muslim juga. Jadi Tritunggal juga jadi nyadar juga ya. Halo. Halo Kak Tasya, Iya, Kristen kah? Islam Kak. Ngapain naik Islam? Mau nanya apa sama Mau. saya? Mau nanya Kak Tasya, Iya, silakan. mau nanya kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Kenapa bukan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah yang dianggap Tuhan? Sejak kapan Adam jadi nabi? Nabi Adam Hah? Sejak kapan Adam jadi nabi? itu kan Kamu tahu nggak tugasnya nabi itu apa? Membuat manusia-manusia itu bertobat. Membuat manusia-manusia itu datang kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada nabi, itulah disampaikan kepada umat-umat yang
apa saat itu yang ada. Mana dia? Kenapa turun? Waduh, Kak Nora, ini teman kalian ini Muslim juga tidak bisa jawab pertanyaan saya. Mana dia? Nabi pertama itu adalah Nabi siapa ya? Kalau Adam itu bukan nabi, dia manusia pertama. Abraham juga bukan nabi, dia itu adalah bapak segala bangsa. Selamat siang Daren. Selamat siang. Ya, Kristen atau apa ini? Ya, lama ya aku tadi nungguin ya. Ya, Kristen atau apa Aku ini? dari Kristen. Oh, Kristen. Bisa open game nggak? Kristen. Bisa open Iya. game nggak? Mungkin kayak bisa, tapi nggak apa-apa ya, aku izin gini aja ya, soalnya aku di pinggir jalan ini. Iya, ya nggak apa-apa. Lagi di Percaya tempat nggak kerja. Yesus itu adalah Bapa? Hah? Yesus adalah Bapa. Iya. Yesus adalah Bapa. Percaya nggak? Dikatakan di mana kalau Yesus itu adalah Bapa? Oke, Filipi 4 Ya, ayat. ini aku sambil ini ya, karena kan ini ya, kita sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi Iya, betul. ya saya berharap jangan terjadi seperti di Kejadian 3 ya. Apa itu? Ya. Jadi gini, Yohanes 14 ayat Ya, 6 ya, dan ya. 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Di ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi artinya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Gitu. kalau kita ngelihat kalau dikatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, secara keilahiannya ya saya percaya. Tapi kalau secara kedagingan daging itu secara manusianya, aku rasa beda ya. Kalau secara memang ilahinya roh. sih saya Jadi percaya. gini, Tuhan itu kan roh. Ketika turun ke dunia ini, dia menyatakan diri sebagai manusia, betul nggak? Memiliki Ya, daging. betul. Nah, daging ini hanya untuk korban penghapus dosa saja sebenarnya. Iya, itu Jadi untuk kita jangan perantara. melihat Ya, dagingnya, untuk jangan perantara melihat kita, dagingnya, ya. karena daging ini cuma hanya korban penghapus dosa. Jadi kita lihat ini adalah roh, wujudnya dia sebagai roh, karena Tuhan itu adalah roh. Begitu. Ya, benar. Tuhan itu adalah roh. Tetapi kalau secara keilahiannya, ya saya percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Karena sang Bapa itu kan tadi saya juga mendengar ya bahwa Bapa itu tidak ada yang bisa melihat dan tak terlihat ya. Ya, Dan jadi yang siapakah disalib Yesus itu yang mati siapa? itu manusia. Hah? Jadi manusia Yesus sebagai manusia. Aduh, jangan manusia lah. Jadi kakak kamu lihat, manusia. Harusnya Kak, gini, mau lihat. harusnya gini, tubuh Tuhan yang Benar, disalib. ya tubuh Tuhan itu kan manusia kan, daging kan, benar kan? Beda dong, manusia kalau manusia nanti orang Muslim ketawain kamu, ini masalahnya. Bukan, kita kalau membahasakan gimana ya, manusia ini kan terdiri dari apa ya, ada daging kan, makanya di Yohanes 1:14 kan dikatakan menjadi daging kan. Iya betul, tapi jangan kata manusia lah. Jadi kata Ya tubuh oke lah, Tuhan saya ikutin. aja. Oke, saya ikutin tubuh Tuhan. Iya, masalahnya tapi kan kalau orang melihat- Muslim ini kan tidak mengerti ya. Kalau kata Oke, manusia oke. nanti Ya, saya dianggapnya ngerti. iya Oke. gitu. Saya paham, oke saya paham. Iya, jadi yang mati di atas kayu salib adalah tubuh Tuhan. Itu baru benar. Ya, Tubuh Tuhan itu ya, apa? betul, oke, oke. Ketika dia datang ketika datang ke dunia ini memiliki rupa seperti manusia. Kan begitu. Ya benar, ya benar. Iya, begitu. Apalagi mau Ya, saya ditanya. setuju. Cuma Ya, Kanora, ini, ada mau ditanya Kanora. Mati lampu aku soalnya nih dia. sepertinya gini ya, aku lihat sih sepertinya di sini narasumbernya juga kayaknya mengerti Alkitab lah, hafal ayat-ayat Alkitab hafal. Cuma sebenarnya udah pada tahu semua ya isi Alkitab itu seperti apa, sudah pada tahu semuanya. Itulah makanya Iya, tadi saya betul. bilang jangan sampai terjadi seperti Kejadian 3 ya. Kalau menurut aku gini,
siapakah Yesus itu kan sudah jelas juga dikatakan di Ibrani ya. Di Ibrani 1 itu kan udah dijelas jelas siapakah itu Yesus gitu. Makanya saya sebenarnya juga sepakat dengan host ya bahwa yang mati itu adalah tubuhnya Tuhan ya. Iya, Saya tubuh juga Tuhan. sepakat sebenarnya itu. Karena Iya, ya jadi memang- kalau kita mengatakan kemanusiaannya berarti kan ada dua ya itu natur. bahasa kita sebagai orang awam gitu kan. Iya, bahasa tungtung lah itu, bahasa tungtung. Ya saya Nah, nggak boleh. nggak bisa Iya. mengatakan tuntung atau siapalah gitu kan. Intinya kita orang-orang yang masih pemikirannya ya maaf ya, bukannya mau ngatain siapa-siapa, tapi ya masih menengah gitu loh. Jadi Iya, bahasanya biar betul. dipahami sama sesama kita yang pikirannya masih belum, ya maaf ngomong ya, saya juga masih rendah pikiran saya ya. Gitu. Iya, jadi yang mati itu adalah tubuh Tuhan. Kanora ini nggak mau nanya, lagi mati lampu dia. Jadi begitu Bang. Jadi Ya. kalau abang ditanya sama Muslim, ya ditanya, Yesus itu Bapak? Iya Bapak. Aku kalau ditanya gini ya, saya habiskan ditanya apakah Yesus itu Bapa, ya kalau secara keilahiannya ya oke, saya setuju. Tetapi kan setelah Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh sempurna kan dia duduk di sebelah kanan Bapa ya, di sebelah kanan Bapa. Artinya Bapa itu kan dia tuh bersemayam di apa ya namanya, di tempat yang terang yang tak terhampiri ya, sehingga Iya. tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Itulah katanya. Makanya dia datang ke dunia ini dalam bentuk Iya, tubuh seperti kita. itu kan Bapa menyatakan dirinya itu seperti apa, bentuknya seperti apa melalui Yesus Kristus itu. Itu makanya Iya. nanti waktu pas kita ke surga pun nanti kita nggak bisa melihat Bapa, yang kita lihat kan hanya Yesus gitu. Iya. Kanora ini mau nanya, Kanora. Mati lampu dia. Ya nggak apa-apa. Jadi Aku sih sebenarnya gini. udah menyimak ya, aku udah menyimak kayaknya di Bunda Nora ini. Iya. Ya, Jadi gini Kak sangat Daren, Kak hafal Daren, gitu. banyak orang Tritunggal ini Kristen, terutama Kristen menyatain saya itu adalah bidat penyesat gitu, karena mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa. Iya, kalau Jadi- kalau dari pribadi saya seperti yang saya katakan tadi ya, secara ilahinya iya saya setuju, tapi kalau secara apa yang tadi saudara katakan tubuh ya, secara tubuhnya ya beda. Ya memang beda kalau tubuh jasmaninya, Iya. karena tubuh jasmani itu kan untuk korban penghapus dosa aja. Iya, Ketika di atas ya kayu sebagai salib ya perantara sudah kita dengan selesai. Bapa. Iya, Iya. makanya dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi dia mengatakan tuh bahwa dagingnya itu sebenarnya untuk korban penghapus dosa aja Ya, gitu loh. ya, Bahwa dia benar, mengatakan benar. Tuhan itu adalah roh dan dia ini adalah roh itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya benar. Gitu. Ya saya sebenarnya sih dari Tritunggal juga, tapi saya membenarkan apa yang dikatakan di Alkitab. Jadi Enggak memihak pemahamannya ke berarti ini bukan atau Tritunggal sana. kamu. Ya aku nggak tahu namanya apa, karena kan saya kalau dibilang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan apa? Namanya Kalau Yesus dibilang- toh. Jadi Bapa, Iya, Anak dan benar. Roh Kudus Bapa, Anak, yaitu namanya Yesus itu sendiri. Betul Benar, nggak? namanya Yesus. Ya. Karena kan Kalau dikatakan- Tritunggal begini, Pak. Kalau Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Allah yang Esa. Jadi Ya, Allah Tritunggal mereka. Kalau Ya kan Tritunggal itu. karena di Alkitab itu kan di Bapa itu kan disebutnya Allah kan. Jadi mereka ya menyebutnya itu Allah itu. Iya, tapi kan salah pemahamannya begitu. Ya itu kan ya entahlah, aku Iya. nggak bisa menyalahkan juga karena memang di Alkitab tertulis seperti itu. Iya, ya, Kak. Siapa panggil? Siap. Suaranya putus-putus. Dibuka Suaranya mute-nya dulu, putus-putus. mute-nya buka. Makasih Daren ya. Ah, Kalau udah. Daren menyetujui pernyataan dari si Tasya bahwa dagingnya itu hanya digunakan hanya untuk penebusan dosa. Jadi waktu dia makan, minum, nah ini yang makan minum ini dari mana? Bukan kedagingannya. Si Daren ya saya tanya, Tasya. Ya itu kedagingannya. Ya itu seperti dalam Ibrani ya. Harus bisa dibantu aja Ibrani 2 ayat 14 ya. Bisa tolong dibantu ya, Ibrani 2 ayat 14.
Ya, tubuh jasmaninya. Kan dia datang kan Yohanes 1 ayat 14. Iya, Firman itu benar. telah turun menjadi daging. Iya, Jadi benar. makanya Makanya bisa. ya makanya seperti dikatakan di Ibrani 2 ayat 14, ya itulah Yesus itu seperti itu. Iya. Oke, apalagi Kak mau ditanya? Ya enggak sih, sebenarnya aku tadi tuh pas tadi scroll pertama tadi sebenarnya aku mau bantu itu loh, siapa tadi yang bapak yang pertama tadi itu yang katanya diturunin itu. Oh iya iya. Ya tadi sebenarnya aku mau bantu, tapi kan sudah bantu jawab, ya sudah gitu kan. Kan saya Tapi aku- Kristen juga. Ya, Saya bukan Muslim. ya. Gimana sih? Ya tahu lah, saya sudah tahu juga. Oh iya. Ya. Makanya aku tadi Ya udah, nungguin Bang. kok nggak nanya, ya sudah lah, aku turun gitu aja. Oke Bang, makasih ya. Ya oke. Karena abang udah imannya udah benar ya udah gitu. Kalau saya carinya tungtung, yang tungtung akut dia. Ya kalau saya tuh mengikuti apa seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Entah mau dikatakan tuntung, entah manis, entah apa ya. Yang penting itulah yang dikatakan Alkitab, ya seperti itulah yang saya imani gitu. Iya, oke Bang, makasih ya. Saya turunkan dulu ya. Oke. Oke, Terima salam. kasih. Iya, Salam. salam. Oke, halo. Kristen atau apa nih? Tuntung naiklah, tuntung, jangan menghina saya di situ. Halo. Halo, review jujur. Kristen atau apa? Yang tuntung mana ya? Biar pada sadar gitu bahwa Kristen jangan jadi tungtung. Nggak ada suaranya dia. Oke, kita naikkanlah si tungtung ini. Halo, Mbak Nora, ini kembali lagi nih, Brian. ya saya mau jawab Mbak Nura itu. Oke, silakan. Oke, Mbak Nura dengar ya. Tadi Mbak Nura merocos saja bilang di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Coba host tolong bantu baca Yohanes 13:13. Kamu sebut aku guru dan Tuhan, katamu itu benar. Udah, nggak usah dibuka. Sudah, Itu saya apa? sudah jelas kan? Pada saat perjamuan terakhir setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia juga membuat pernyataan yang serupa. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Itu jelas sekali. Mbak Nur dengar ya? Terus saya jawab itu. Sebab akulah guru dan Tuhan. Selesai. Tidak ada lagi. Itu firman, itu Alkitab, itu kitab suci. Sudah jelas, Mbak Nur. Jangan lari ke sana ke sini lagi. Lagi mati lampu dia. Oh, semoga dia Jadi dengar. aku mau nanya, kamu itu kan percaya tahu Yesus itu adalah Bapa, betul nggak? Saya percaya. Ya udah, kalau udah ngapain lagi naik? Ya, sama jelaskan tadi di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Baca itu yang tadi. Selesai. Sudah, boleh turunkan saya lagi. Tak dengar suara pula. Terus tadi host kan tadi bilang tung. Tadi host bilang Yesus datang sebagai korban penghapus dosa toh. Host ada suara host. Iya, betul. Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke lah, gantian lah. Kamu udah bosan. Yang mana ya? Yang Kristen ya. Si Tungtung lah. Halo. 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 Mana ini orangnya? Turun dia. Jadi Yesus itu Tuhan, betul. Dia juga Tuhan. Dia juga Tuhan. Ya, halo.
Halo, Kristen atau apa nih? Aku mau tanya nih ke Tasya nih. Kristen atau apa? Islam. Oke, mau nanya apa? Yesus punya kehendak di seluruh alam semesta, betul? Hah? Yang keras suaranya. Yesus memiliki kehendak di seluruh alam semesta, betul? Yesus memiliki kehendak? Di seluruh alam semesta, betul? Ya kan dia Tuhan. Oke, lalu kenapa dia menebus dosa manusia dengan cara disalib? Karena berbicara tentang dosa itu ada di bawah kutuk. Nah, orang yang melakukan dosa itu harus digantung di tiang salib. Oh, berarti dia berdosa? Tidak, justru karena dia tidak berdosa. Dia kan memiliki Karena dia kehendak. adalah anak domba Allah. Itu adalah bayangan seperti hukum Taurat. Hukum Taurat ini berbicara tentang hukum Taurat, harus domba yang tidak bercela, harus domba yang kudus, yang suci, yang harus disembelih. Nah itu, Yesus disebut anak domba Allah. Dia yang kudus, yang harus dikorbankan. Gitu. Dia kan memiliki kehendak. Kehendak apa? Dia kan memiliki segala kehendak. Kenapa dia harus turun untuk disalib? Buat menebus dosa. Ya kan itu aku bilang, dia adalah bayangan hukum Taurat. Ketika orang melakukan dosa di zaman Israel, dia harus menyembelih kurban hewan seperti domba, kambing, burung perkutut dan yang lain-lain. Nah ini harus dicari binatang-binatangnya yang suci, yang kudus, tidak boleh cacat, tidak boleh bercela gitu. Aduh. Jadi Yesus itu sama, yang dikurbankan juga harus suci, kudus, tidak boleh berdosa. Jadi kalau kalian yang muslim mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan, kalian salah. Karena berbicara tentang penebusan itu harus yang suci, yang kudus, yang tidak berdosa. Oke. Makanya Yesus itu disebut anak domba Allah, karena dia adalah bayangan itu hukum Taurat. Oke, kalau itu jawaban kalian, coba sebutkan di Bible ayat mana yang menyebutkan kalau disalib dia untuk penebusan dosa. Di dalam Ulangan kan ada tertulis bahwa orang yang melakukan dosa itu harus digantung. Itu kan makanya jadi berbicara tentang dosa. Jadi Yesus ini menggantikan kita, digantung di kayu salib itu loh. Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib itu. Begitu, tidak ada tuh. Yang diulangan itu kan untuk orang-orang yang berdosa, yang melawan Iya, makanya Yesus itu menggantikan manusia yang berdosa seperti kita ini di atas kayu salib itu, Bang. Ya, Makanya di Galatia 3 ayat 13, dia itu menjadi jalan terkutuk ya, menjadi jalan. Dia mengambil kutukan dosa kita itu di atas kayu salib. Dia kan tidak berdosa. Apakah dia terkutuk? Tidak. Karena dia tidak memiliki dosa. Yang disebut terkutuk itu adalah orang yang memiliki dosa. Lalu apa bedanya dia dengan orang yang terkutuk? Kalau dia sama-sama disalib. Kan sudah ku jelaskan, sudah ku jelaskan. Tuhan Yesus itu adalah bayangan hukum Taurat, Bang, yang harus dikurbankan hewan itu. Di hukum Taurat itu kan kayak domba, harus dicari yang tidak boleh tidak bercela, harus suci. Pokoknya dombanya itu harus bersih, kudus, bersih. Pokoknya itu disembelih, baru itu namanya korban penghapus dosa yang suci. Yang Tasya sebutkan barusan di halaman datanya itu untuk orang-orang yang terkutuk, bukan tidak ada. Yesus. Tuhan Yesus itu tidak terkutuk, Bang. Yang bisa itu dikatakan terkutuk itu adalah orang yang berdosa. Ini orang nih muter-muter aja nih. Saya jelaskan sekali lagi ya. Tuhan Yesus itu disebut anak domba Allah. Nah, dia adalah bayangan hukum Taurat. Nah, orang zaman Israel itu kalau mau berkurban atau korban penghapus dosa, mereka harus menyembelih korban penghapus dosa itu harus tidak bercela. Dia harus mencari korban hewan domba, tidak bercela, suci, kudus, pokoknya gitu. Nah, itu baru disembelih. Nah, kenapa terus di mana ayatnya bahwa Yesus itu disalibkan, bahwa dia menebus? Di dalam Ulangan bahwa ketika orang berbuat dosa harus digantung. Itu. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memiliki dosa, tetapi kenapa dia digantung? Karena dia menggantikan kita yang sebagai berdosa ini di atas kayu salib. Begitu. Mengulang-ulang lagi.
Nih Tungtung mau naik nih Tungtung, ada orang muslim di sini di atas satu, biar kalian sadar lah. Halo, selamat sore. Yesus itu anak domba Allah. Memang disebut anak domba Allah dia. Itu kan adalah kiasan aja sebenarnya. Siapa tahu kayak begini kan Kak Nora bisa kembali Kristen tuh. Terus jadi wanes di Kak Nora deh. Halo Kak Golden. Halo, Iya, silakan. Kristen atau apa nih? Kristen. Oke, percaya nggak Yesus itu Bapa atau bukan? Kalau Yesus itu Bapa, ya enggak lah. Hah? Kenapa? Nah ini Tungtung Kak Nora nih. Kenapa? Yesus itu bukan Bapa. Ya beda lah Yesus sama Bapa. Ya memang beda, Bapa itu roh. Tapi kan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya itu kan menurut kata Tasya. Kok menurut kata Tasya? Itu menurut Alkitab loh. Di mana? Ih, banyak. Ketika dia berbicara kepada Filipus, di mana Bapak itu? Terus Yesus bilang, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Ada kan ayatnya kan? Kamu pernah baca? Iya, di Yohanes kan. Ayatnya? Oke, gue cari dah. Oke, di mana? Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Itu Bang. Jadi kalau ada tertulis lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kenapa? berarti kan ada dua. Dua apa? Ya Bapa sama Tuhan Yesus. Lah, Yesus itu kan Bapa. Jadi berbicara tentang duduk di sebelah kanan itu Bang, bukan berarti ada dua. Bukan ada dua, dia adalah satu pribadi. Yesus itu Bapa itu sendiri. Cuma yang di samping itu adalah berbicara tentang otoritas, kekuasaan. Korban penghapus dosa itu ada di sebelah kanan itulah. Dia memegang kendali itu. Korban penghapus dosa. Tapi begitu. Kok Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, mintalah kepada Bapa atas namaku. Nah dia Bapa kan, dia Bapa itu sendiri. Karena dia itu datang di dalam tubuh jasmani seperti manusia, nggak mungkin dong dia mengatakan bahwa aku ini Bapakmu. Karena Tuhan itu roh, betul nggak? Tuhan itu roh, jadi dia ketika dia memiliki kedagingan seperti manusia, dia nggak mungkin mengatakan aku ini adalah Bapa. Makanya dia selalu banyak berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kamu telah melihat Bapa, kamu melihat aku berarti kamu telah melihat Bapa. Itu. Ya Bapa di dalam aku kan berarti kan mungkin firman-Nya yang di dalam Tuhan Yesus. Bapa itu sendiri sebenarnya. Ya. Itu kan menurut pemahaman kata ya. Tidak, Alkitab ini. Kok pemahaman saya? Ya, itu kata Alkitab loh. Gini loh, Kak Tasya menafsirkan Alkitab seperti itu. Kalau kamu ditanyain sama Kak Nora nih, kamu ini kejang-kejang nih. Enggak lah, kenapa? Karena gini loh, Tungtung ini nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari Muslim sama sekali. Emang pertanyaan apa? Banyak. Dan pasti akan ditertawakan. Makanya nih kan orang nggak mau diskusi sama saya loh. Terus yang ustadz siapa lagi tuh nggak mau berdiskusi dengan saya. Ya Kak Tasya jangan berpikir kayak gitulah, kita ditertawakan. Enggak, masalahnya memang kebanyakan orang-orang. Enggak Kak. Ya buktinya juga kalau Entis TV itu lagi live ya orang Muslim juga ditertawakan. Iya, tapi
rata-rata mereka tidak mau berdiskusi dengan saya gitu. Mereka mencari yang tungtung. Iya kan? Ya kan, mungkin orang itu kan membidat-bidatkan kakak kan, ya mungkin karena pemahamannya berbeda. Iya, tapi kan sesuai Alkitab yang saya jawab. Ya makanya saya bilang tadi kan itu pemahaman kakak. Kok pemahaman saya? Pemahaman Iya, Alkitab, iya, bukan pemahaman saya. Iya, pemahaman kakak menafsir Alkitab. Loh. Iya, tapi kan pemahamannya sesuai dengan Alkitab, bukan artinya bukan dari diri itu saya kan, sendiri. ya saya juga nggak ngelarang karena kakak yang menafsir Alkitab seperti itu, ya terserah kakak ya kan. Ya, berarti yang disalib itu Bapak atau manusia atau Tuhan itu yang disalib? Manusia. Nah, manusia. Iya. Berarti Yesus ini adalah manusia atau Tuhan? Yesus. Nah, manusia atau Tuhan? Yesus ya manusia dan Tuhan. Lah, kok dua sih? Dia itu adalah Tuhan, Bang. Iya, Dia Kak. memiliki tubuh jasmani Iya. seperti manusia. Jangan katakan manusia, kamu diketawain sama Muslim. Kalau kita memakai kata Tuhan, ya pastinya ribet, Kak. Kok ribet? Iya. Kenapa ribet? Tapi kalau kakak bilang itu, apakah Bapak yang digantung, apa yang disalib? Bapak ya disalib. Karena Yesus itu kan Bapak. Kenapa Itu kan- saya mengatakan itu? Karena ketika di atas kayu salib itu daging itu kan hanya untuk korban penghapus dosa. Nah, Bapak ini pergi ke alam maut berkuasa di sana. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 18 berkata, aku memegang segala kunci dan kerajaan maut. Itu nanti di akhir zaman itu nanti akan dilemparkan di belerang api. Nah, yang bisa memiliki kunci atas kunci alam maut dan kunci kerajaan surga itu siapa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Satu-satunya Tuhan. Iya. Tapi Ya kan udah. kalau Kalau menurut Yesus itu enggak, memegang Kak. segala kunci berarti dia adalah sang Bapa itu sendiri. Kalau kayak kata Kak Nora kan kadang ada benarnya juga. Bapa atau Allah kan mengutus Yesus. Ya, berarti berarti- kalau mengutus berbicara Iya. tentang mengutus berarti menurut kamu Yesus itu ada lagi yang di atasnya. Betul nggak? Iya. Nah, berarti kamu ada berapa Tuhan? Kata Tuhan itu berbeda, Kak. Iya, ada berapa Tuhan berarti? Kalau Tuhan untuk Ya jawab dulu ada berapa pencipta, Tuhan? iya, Kak. Ada berapa Tuhan? Tuhan banyak. Ah, Tuhan banyak. Iya. Ada berapa Tuhan di sini yang kamu Enggak. percayai? Kamu Kalau percayai ada kita- berapa Tuhan? Kalau kita berbicara Tuhan harus pahami dulu maknanya. Tuhan yang seperti apa? Iya, ada berapa Tuhan yang kamu percaya? Enggak. Kakak harus pahami juga. Banyak Enggak, Tuhan. jawab dulu. Ada berapa Tuhan yang kamu percaya? Enggak, saya tanya dulu. Menurut kakak Aduh, Tuhan itu ada berapa Tuhan yang kamu percaya ini? banyak, Kak. Kok banyak? Iya. Ada berapa Saya- Tuhan? Saya pun di rumah saya Tuhan, Kak. Hah? Kanora, tolong Kanora, Muslim. Silakan nyalakan loh. Aduh. Muslim nih Kanora nih bisa ketawain kamu Tuntung. Aduh. Jauh juga nih Tuntung. Jadi gini, Bang. Tidak ada yang bisa mengatakan dirinya Tuhan kecuali iblis itu sendiri. Enggak. Ya Sekarang ampun, pengertian- kacau juga nih Enggak. Tuntung. Masa di rumah dia bilang Nah. dia juga Tuhan loh. Pengertian Tuhan menurut kakak yang seperti apa? Tuhan itu adalah sang pencipta. Kalau Tuhan sang pencipta, berarti kita harus memaknai di situ, ya kan? Oke, Berarti- berapa Tuhanmu? Berapa Berarti Tuhanmu? berarti Yesus kalau kita mengacu ke pencipta, ya bukan. Berarti Yesus bukan pencipta. Kalau mengacu ke pencipta, bukan. Oh, bukan. Yesus bukan pencipta. Terus Bapa? Kalau Bapa ya pencipta. Bapa pencipta. Terus Roh Kudus? Roh Kudus ya Roh Suci. Roh Suci, bukan pencipta. Ya bagian dari Bapa Roh Kudus. Oke, berarti penciptanya sang Bapa itu sendiri. Iya. Tapi kenapa Yesus itu disebut Tuhan, bukan Bapa? Kan saya bilang Tuhan yang maknanya seperti apa? Halo. Maksudnya makna bagaimana? Karena Tuhan ini kan maknanya kan beda-beda.
kalau di dalam kosakata bahasa Indonesia, pemimpin, Kamu ditonton loh 700 manusia ini, tungtung malu-maluin Kristen kau nih. enggak, kenapa? Aduh, nggak masih malu-maluin kekristenan kamu ini. Enggak. Kalau Bukan begitu caranya. Yesus itu sang pencipta itu sendiri. kalau Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat, Kalau Tuhan kalau kamu mengacu baca ke Yohanes 1 penciptanya, ayat 1 ya. bukan. Nih, kita baca ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala telah dijadikan. Kamu menyangkal Yesus itu bukan pencipta, padahal di sini ayat ketiga Dia adalah pencipta. Gimana? Kalau saya menyangkal kalau Yesus pencipta, Ya sudahlah, kamu ini belajar lagi lah Bang. Yesus itu adalah sang pencipta itu. itu kan menurut kakak. Menurut Alkitab ini loh ayatnya ketiga ini, segala sesuatu Iya. dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Iya, menurut Alkitab ditafsir oleh kakak seperti itu. Iya kan? Astaga. Ya sudahlah. Mending kamu belajar dulu lah Bang. Kacau juga ini abang ini. Ini Tritunggal ini memang memalu-malukan ini kekristenan ini, makanya Halo, kacau juga Tasya. ini. Halo, ini sore. Tritunggal juga ini. Iya sore, salam. Salam, Ayo Bang. Tasya. Tuhan Yesus itu utusan betul. Dia juga utusan, nabi, guru, hamba, Tuhan. Dia diutus sama siapa, Tasya? Diutus sama Bapak lah. Berarti ada berapa itu? Satu. Loh, dia diutus sama Bapak. Ada Jadi yang- gini, Bapak itu kan roh ya. Ya. Nah, ketika turun ke dunia ini kan dia menyatakan diri sebagai anak, memiliki tubuh jasmani, makanya dia diutus sama Bapak. Tetapi itu berbicara tentang satu pribadi. Diutus sama Bapak. Siapa yang mengutus? Bertanya lagi Bapak. Bapak yang diutus Yesus. Yesus itu ya, Bapak itu sendiri. Bapak mengutus Bapak. Jadi gini, Bapak mengutus rohnya sendiri. Macam mana? Nah, Roh Kudus itu, saya tanya, Roh Kudus itu pribadi Bapak tidak? Pribadi. Ya udah, berarti kan dia mengutus dirinya sendiri dong. Lain, Tasya. Loh, lain gimana sih? Coba aku tanya, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Pencipta dong. Oke, kenapa tadi beda tuh Tritunggalnya tadi? Enggak tahu. Kenapa kamu tanya bilang? saya. Kamu tanya Oh, saya. Tritunggal tadi beda loh, Tritunggal yang Iya, tadi. kamu tanya saya, Dia kan? tidak mengakui Yesus itu pencipta. Kenapa kamu beda? Sekarang kamu tanya saya. Ah, Terus menurut Tasya, Yesus itu pencipta enggak? Yesus itu pencipta. Nah, kenapa kamu salahin saya? Ya kan kamu kan Tritunggal, dia juga tadi Tritunggal loh. Kamu tanya saya kan? Terus apa Oke, hubungannya? udahlah. Ya udah, mungkin karena pemahaman Tritunggal memang beda-beda. Tasya. Apa? Tadi kamu kan bilang Filipus itu aku di dalam engkau, aku di dalam aku di dalam Bapak di dalam aku. Coba kamu baca Yohanes 14:20. Yohanes 14. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus? Berarti aku Bapak juga. Ya enggak dong, kalau kita kan anak-anak Allah. Karena kita tidak akan mungkin mengakui bahwa aku ini adalah Bapak. Kenapa ketawa? Bapak di dalam aku kan? Iya, Bapak di Berarti- dalam aku. Berarti Yesus Kamu di adalah dalam Bapak. aku. Berarti Yesus ada Bapak. Nah, Ya kan? Terus? jadi gini, coba, ntar dulu. coba. Musa itu disebut Allah, betul nggak? Jangan ke Musa. Aku Enggak, ini kan 14 sama 20. pengertiannya ini. Musa disebut Allah enggak? Jawab dulu, Jangan jawab dulu. Jangan dipaksain itu Yesus ada Bapak. Tidak, maksudnya gini, sama ini. Musa disebut Allah enggak?
Daud disebut Allah nggak? Iya, tapi apakah dia disembah? Tidak. Sama. Jadi Yesus itu sebenarnya, karena berbicara tentang Yesus itu kan berbeda. Dia lahir dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau di sini kan katanya pada waktu itulah 14:20 apa saja? iya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bentar. Kamu di Betul. dalam aku, kamu di dalam aku itu siapa itu? Oke, kita baca Matius 10:20. Kita lihat itu bagaimana berbicara itu. Aduh, Tasya, Nih, jangan dipaksain. karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ketika kita ini memiliki Roh Kudus, dialah yang berkata-kata, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu Yesus itu. Jadi kita ini sebenarnya kita memiliki Roh Tuhan itu, Bang. Kita itu juga sadar, kita tidak akan mungkin mengakui bahwa kita ini adalah Bapa. Kenapa Yesus itu berani mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri? Karena dia memang Tuhan. Itu loh bedanya. Kamu jangan motong-motong ayat. Itu ayat. Bukan motong-motong. Buktikan di mana ada ayat-ayatnya. Nabi-nabi ngomong kayak gini. Aku adalah Bapa, sama seperti Yesus lah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku berarti kamu telah melihat Bapa. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Cuma Yesus, karena dia memang Tuhan itu sendiri. Kasih kesempatan ngomong. Di mana ayatnya bilang aku adalah Bapa? Di mana ayatnya? Oke, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Apa dia bilang? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Jadi, tidak melalui aku. Oke, stop. ayat 7 baca dulu ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Di ayat yang 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya apa? Bapa yang diam itu berarti roh yang ada dalam dirinya sebagai manusia, itu Bapa itu sendiri. Udah, silakan. Mana ada dibilang aku adalah Bapa? Loh, di sini ayat yang ke-7 loh. Mana dibilang aku adalah Bapa? Tuhan Yesus itu kan datang dalam tubuh jasmani tuh, karena Tuhan itu roh, nggak mungkin dia mengatakan bahwa di dalam kedagingannya ini dia menunjuk aku adalah Bapa. Oke, satu pribadi yang datang ya. Satu pribadi itu yang datang ke bumi ya, yaitu Bapa sendiri ya. Iyalah. Satu pribadi kan, nggak ada yang lain kan, dia sendiri kan. Nggak ada. Iya. Terus di dia memiliki surga, daging kalau aja sendiri. Dia datang ke bumi dia sendiri. Terus di surga siapa? Ya Bapak itu sendiri. Tapi dia udah turun. Dia udah turun satu pribadi. Oke, saya kasih ilustrasi lah. Jangan, udara ini di luar. Ketika kamu tangkap udara ini, kok masukin di dalam botol, dia tetap disebut udara nggak? Tadi kan saya tanya. Jawab dulu. Udara yang di dalam botol yang saya tangkap ini, saya ambil udara ini, saya taruh di dalam botol, tetap disebut udara tidak? Padahal udara ada di luar juga nih. Itu sama seperti roh. Dimensi roh itu seperti itu, tidak terlihat tetapi dia nyata. Dia ada di mana-mana. Udara ini luas begini, Bang. Makanya ada tuh firman Tuhan Yesus bilang gini, kamu telah mendengar tetapi kamu tidak melihat rupanya. Angin itu datang dari mana? Berarti waktu Yesus di bumi itu Bapa itu masih di surga. Ya, dia ada di mana-mana. Ketika dia ada di surga, dia juga bisa di bumi. Ada berapa itu? Ya satu roh. Itu untung ketawa tuh. Satu itu kan udah turun, kan? Satu itu pribadi itu kan udah turun jadi manusia kan? Terus di surga ada siapa lagi? Kok satu itu udah turun? Bapak itu sendiri. Ada berapa jadinya? Ya satu. Loh, Bapak di surga, Yesus di bumi ada berapa? Yesus itu kan Bapak, gimana sih? Ih.
Kalau Bapak itu udah turun, satu pribadinya turun kan? Saya tanya lah, Itu saya turun, tanya kan? sekali lagi ya. Jangan ditanya, aku tanya Enggak, kamu, saya tanya belum dulu jawab. sekali lagi nih. Udara ini saya kamu ambil bertanya, ditaruh belum di kamu botol. jawab. Apakah dia tetap udara? Kamu belum jawab. Tetap udara nggak? Jawab dulu, biar masuk logika kamu. Tasya, Jawab dulu pertanyaan Tasya, saya. kalau diskusi, Iya, pertanyaan jawab jangan dulu, dijawab dengan jawab dulu pertanyaan saya. Saya gampang itu loh, udara yang saya tangkap masukin dalam botol, padahal udara ada di luar juga nih. Jawab dulu, udara nggak di dalam botol ini? Hah? Udara nggak? Tuntung. Udah kan? Hah? Udara nggak? Udah belum? Jawab dulu. Apa susahnya sih jawab? Saya tanya kamu kok suruh saya tanya saya lagi. Ya nggak, maksudnya tinggal dijawab doang gitu loh. Tasya, itu bukan diskusi, Tasya. Kok enggak diskusi? Enak banget lu mau nanya-nanya terus gua. Masalahnya gua harus bertanya juga kembali supaya membuka otak Makanya kalian tuh, Tasya, logikanya diaktifkan. makanya Tasya, jangan paksa jangan paksa satu pribadi kali, Tasya. Tidak, memang Tuhan itu satu, roh. Itu kan Tuhan roh, gimana sih? Kita Roh itu tuh- tidak bisa dibagi-bagi, apalagi dipisah-pisahkan. Firman itu roh, Roh Kudus itu ya roh. Bapak itu kan sumber roh, gimana sih? Kamu kok nyerocos terus sih, Tasya? Padahal kamu orangnya cantik loh, tapi kamu nyerocos gini jadi nggak Bukan cantik. ngerocos, kamunya nggak mau jawab sih. Gimana saya mau jawab? Kamu aja belum jawab pertanyaan saya, nanti pertanyaan kamu saya jawab. Ya udah, oke. Sekarang pertanyaan apa? Yesus itu kan udah turun ke bumi. Kamu bilang kan satu pribadi Elohim turun kan? Satu pribadi itu turun kan? Iya. Nah, kalau satu pribadi itu turun, ada lagi pribadi lain di surga. Kok pribadi lain? Nggak ada dong, satu doang. Nah, terus siapa yang di surga? Ya Bapak itu sendiri, Yesus Ada itu berapa sendiri. kalau Bapak itu masih di surga? Ada berapa? Ya satu lah. Kok satu? Tasya, jangan Oke, dipaksa. udah ya. Sekarang saya Hah? tanya. Jangan sekarang ditanya, jawab udah. Saya sudah jawab ini, tapi kamu ketawa-ketawa. Saya tanya sekarang. Ada balon, ada udaranya di dalam balon. Itu udara tidak? Udara nggak? Tasya, jangan dipaksa kali, Tasya. Aduh, jawab dulu, tinggal gampang doang jawabnya. Saya tanya. Udara, balon itu ada udara tidak di dalam? Jawab dong. Susahnya jawab pertanyaan Kamu gua. belum jawab saya, ngapain saya jawab kamu, Tasya? Jawab dulu, udara nggak itu? Jadi roh itu bang tidak terlihat, sama seperti kayak udara ini kan. Kalau kita ilustrasikan seperti udara ini bang, dia tidak terlihat, dia tidak ada di mana-mana gitu udara. Ketika udara ini ada di dalam balon, dia tetap disebut udara, cuma ada bentuknya yang melapisi supaya kita bisa melihat udara itu. Oh, ini di dalam Udara balon itu ini apa ternyata pribadi? ada udara. Bentar, udara Nah itu sama, pribadi? Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya, oke Jadi ya. ketika Udah. kita melihat Yesus, berarti kita telah melihat Bapa. Memang iya. Ya karena- udah, berarti kamu percaya karena- dong. Bentar, stop dulu. Karena Bapak itu nggak bisa kelihatan. Bapak itu nggak terhampiri. Gimana kita bisa lihat Bapak? Kita lihat Yesus itu, maka kita udah melihat Bapak. Sekarang saya lari ke Yohanes 14 ayat 20 tadi. Aku di dalam Bapa, engkau di dalam aku. Aku itu siapa? Yesus. Aku di dalam Bapa. Nah, itu aku itu siapa? Aku di dalam Bapa. Terus Yesus itu toh. Aku itu Yesus. Aku di dalam Bapa. Dan engkau di dalam aku. Engkau itu siapa? Engkau itu kan Bapa itu toh. Macam mana? Aku di dalam Bapa. Engkau di dalam aku. Engkau itu siapa?
engkau itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi gini, Ya, sebelum kok jadi gitu ntar kamu gini, menafsirkan. Tuhan itu kan roh ya, Tuhan itu kan roh. Dia adalah YHWH itu sendiri. Ketika Ya. turun ke dunia memiliki Ya. daging, maka dia dikasih nama YHWH Yasa atau Yesua atau Yesus. Hmm. Itu satu pribadi. YHWH itu ataupun Yesus itu sama satu pribadi. Aku di dalam Bapa. Ah, Aku itu siapa? aku di dalam Bapa. Aku itu Berarti siapa? Yesus. Oke, di dalam Bapa kan satu pribadi. Oke. Berarti Terus? aku di dalam Bapa, berarti aku itu Bapa kan? Aku di dalam Bapa. Ya Berarti Yesus aku itu adalah itu Bapa, Bapa. kan? Muter-muter. Terus sambungannya engkau di dalam aku. Engkau itu kan kita di dalam Yesus. Jadi saya Bapa juga. Bentar-bentar dulu, ada yang ganggu ini. Makanya Tasya jangan dipaksa kali. Anakmu ya cantik kali ya. Hah? Cantik kali anakmu ya. Jangan lihat anak gua. Hah? Iya, Siapa itu? anak gua. Siapa itu? Anak gua Umur berapa itu? 7 tahun. Kenapa? Dia di dalam Bapak juga? Hah? Nggak ada bapaknya dia. Iya, iya, iya. Oke. Udah cepetan jawabnya. Gimana? Itu loh, aku di dalam Bapa, engkau di dalam aku. Aku itu siapa, Bapak itu siapa, engkau itu siapa? Aku di dalam Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Oke. Saya pegang Anda dulu. Terus satu lagi frase itu, engkau di dalam aku. Lama-lama gue gigit juga ini satu nih Musa. Jangan digigit saja. Nanti kamu Udah yang cepetan. Loh, udah cepet kamu jawab itu. Iya udah kan aku dan Bapak adalah satu. Yesus Engkau itu di ya dalam Bapak aku? itu sendiri. Kalau engkau di dalam aku, Engkau di engkau dalam itu siapa? aku. Engkau itu siapa? Engkau itu Bapak. Bapak di dalam Yesus. Tasya. Aku di dalam Bapa. Nah, Terus engkau di dalam aku. Engkau itu siapa? Itu kan ayatnya gitu. ya engkau itu siapa? Merujuk kepada siapa? Kita dong. Hah? Kita dong. Kita. Iya, coba kamu baca yang itu. kita. Baca itu ayatnya. Mana ayatnya di mana? 14:20. Oke, Yohanes 4 14:20. 14:20. Oke, siapa sih? Nih, kamu tahu aku di dalam Bapakku dan kamu Ya. di dalam aku dan aku di dalam kamu. Engkau tidak ada kata engkau di sini. Kamu itu siapa? Iya, kamu di dalam aku. Berarti jadi gini, aku Yesus ini di dalam Bapa Oke. dan kamu berarti kita ini ada di dalam Yesus dan aku Yesus itu di dalam kita. Begitu. Yesus di dalam kita kan, berarti kita ini Bapak. Ya tidak dong, beda dong. Kita Tapi ini kamu disebut nggak tahu. anak-anak Allah. Makanya kita ini disebut anak-anak Allah. Maksud Cuma saya, bedanya enggak, kamu gini, di dalam gini, aku Musa. itu kamu itu siapa? Iya, Musa Ya. gini. Mungkin Ya. kamu bingung di sini ya. Saya nggak bingung, kamu Enggak yang gini bingung loh, gini, jawabnya. enggak gini. Yesus mengatakan Yesus itu ada di dalam kita, Bapak itu ada di dalam kita juga. Tetapi apakah kita ini Bapak? Ya tidaklah. Kita ini sadar gitu bahwa kita ini bukan Tuhan. Kenapa? Ada perbedaan dengan Yesus katakan. Karena Yesus di sini katakan juga bahwa Dia itu adalah yang akan menjadi hakim. Ya toh, Dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi semua umat manusia. Siapa lagi yang bisa disebut Tuhan kalau Dia itu adalah yang menghakimi? Dia adalah Tuhan toh. Sekarang yang saya tanya, kamu di dalam aku, kamu itu siapa? Aduh, muter-muter kau ini. Nggak muter, kamu belum jawab. Sudah aku jawab tadi, capek juga. Udahlah gantian ah. Jangan, saya tanya kamu satu lagi ya. Apa? Bentar. Bentar ya. Itu kan kamu Apa? tadi jawab kan tadi kan? Udah aku jawab tadi, kamunya sendiri yang tidak mau percaya. Ya nanti yang Mana bawa aja. mungkin, ntar dulu, mana mungkin manusia itu yang memiliki roh Bapa itu di dalam dirinya dengan sadar menyebut bahwa dia adalah Bapa.
Nggak mungkin. Yesus itu berani mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku berarti kamu telah melihat Bapa. Dia berani. Bentar, aku cari dulu satu ayat. Bentar, aku simpan di mana ayatnya? Simpan di Goa Hira. Jadi kita itu tidak mungkin mengatakan bahwa diri kita ini adalah Bapak juga, nggak mungkin. Karena kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu, sama seperti Yesus lakukan. Yesus melakukan dosamu telah diampuni. Cuma Tuhan yang bisa mengampuni. Terus dia juga bisa membangkitkan. Cuma Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan. Kita apa? Nggak ada kuasanya kita untuk bisa membangkitkan, untuk bisa mengampuni. Nggak ada. Bentar, Jadi ada kesadaran tersendiri lah kalau orang memiliki roh Bapa. Bukan asumsi kali. Kanora ini mana ini Kanora ini? Mana Musa? bentar. Aduh, mana di ayatnya? Ketemu kamu jadi takut ya. Nih, kalau dibaca ya Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, pertanyaannya, firman-Ku yang kata di sini dengan di dalam perjanjian lama itu beda nggak? Beda pribadi nggak? Bapak di dalam perjanjian lama berkata firman-Ku. Di dalam Yohanes 14 ayat 24, Yesus berkata firman-Ku. Apakah beda pribadi atau satu pribadi? Dua. Aduh, tuntung. Aduh, tuntung. Firman-Ku. Yang bisa punya firman itu kan cuma satu, Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Gimana ini Bang? Ayatnya Bang Musa kemana? bertobatlah Bang Musa. Sabar. Bang Musa bertobatlah. Tuhan itu satu. Yang memiliki firman itu cuma satu Tuhan. Yang Tidak bilang ada Tuhan dua. Yang bilang Tuhan itu tiga siapa? Hah? Yang bilang Tuhan itu tiga siapa? Gak tahu. Kan Kau tadi kalian- bilang dua. Tadi kau bilang dua. Kan kalian yang framing. Loh, kok framing lagi? Kok kan tuh nyalain saya. Nyalain Saya tunjukkan ada dua pribadi, kamu bilang satu. Mana buktinya dua pribadi? Yang tadi yang Yohanes 14:20 itu? Ya ilah, yang tadi tentang firman-Ku itu yang memiliki firman itu siapa? Kalau bukan Tuhan itu sendiri, satu-satunya Tuhan. Yang memiliki sang firman itu siapa? Ayo. Bentar, saya cari dulu. Aduh, ayatku kemana ya? Ayatnya di Goa Hira dibilangin. Kacau juga ini tungtung ini, kacau. Enggak, gini aja, kamu buka aja Wahyu 5 ayat 6 sama 7. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Stop. Anak domba itu siapa? Yesus. Oke, lanjut. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus apa pertanyaannya? Kanora lagi mati lampu, nggak seru jadinya lawan tuntung. Apa Bang pertanyaannya? Udahan deh, capek. Bang Musa. Jadi gini, Yesus itu memiliki tubuh jasmani. Sebelum dia turun ini, dia adalah namanya YHWH itu sendiri. Jadi YHWH itu adalah roh. Ketika turun dalam dunia memiliki daging. Nah, daging ini disebut seekor anak domba Allah yang akan disembelih sebagai bayangan hukum Taurat itu. Jadi dia adalah korban menghapus dosa doang.
Di dalam tubuh jasmaninya seperti manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan ini adalah Bapa yang berkata-kata. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Bapa juga. Gitu loh. Ayat 5 itu baca dulu tadi, anak domba itu kan Yesus kan. Nah, Terus baca ayat 7. lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, yang duduk di atas tahta siapa? YHWH itu sendiri. Tadi Yesus kan, Yesus menerima. Ya, kan sudah aku bilang Yesus itu adalah dia memiliki daging. Aduh, kenapa pada mau minta naik sini? Aduh. Enggak, tadi kan Sabar. ayat 5 itu anak domba itu kan Yesus kan. Terus dia pergi ambil kitab gulungan kitab dari tangan Dari- yang duduk di atas tahta, yang Iya, duduk di atas YHWH tahta itu siapa? sendiri. Berarti Yesus itu kan Bapak kan? Ya, Yesus itu Bapak juga. Dia adalah Bapak. YHWH Bapak kan? Jadi YHWH ya, jadi Bapak ambil kitab itu dari tangan Bapak. Jadi gini, Yesus itu adalah YHWH yang memiliki daging. Makanya namanya YHWH Yasha. Gitu loh. Terus yang pergi ambil kitab itu siapa? Aduh, ini orang gak ngerti-ngerti juga. Jadi Yesus itu adalah pribadinya ya, Bapak itu sendiri. Berarti Yesus itu ambil kitab dari tangan kanan Yesus. Ya. Nggak gini loh. Jadi tubuh jasmani itu ya, seekor anak domba itu mengambil dari dirinya sendiri, kuasanya sendiri. Itu kitab itu Gimana sih kau ini? dia pergi ambil lagi dari tangan dia. Iya. Emang ada berapa pribadi di surga itu? Ada berapa pribadi? Saya tanya, itu kamu kan bilang anak domba itu Yesus. Ya kan? Kenapa itu? Kenapa? Oh, ini Billy udah datang nih. Anak domba itu kan Yesus. Iya. Berakhir sudah diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang yang telah memberikan kita ilmu tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.